Selamat malam semuanya, Om mari kita Subuh. beranjali. Amitofo. Namo Pansi Setia Monifo. Namo Pansi Setia Monifo. Namo Pansi Setia Monifo. Ya, selamat malam semuanya. Amitofo. Namo Amit Buddhaya. Ya, Udah. semoga sehat selalu ya, semua dimanapun berada, bisa kita memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan terus melanjutkan cita-cita leluhur kita di dalam kehidupan ini. Apa sih yang ingin kita capai, apa yang belum dicapai, dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya di dalam tradisi Mahayana, hari ini adalah bukan hari ini ya, maksudnya bulan-bulan ini adalah bulan bahagia, disebut juga Fo Huan Sire atau Sencie Huan Sire, kebahagiaan Buddha dan Sangha. Ya, karena telah selesainya masa wasa dan katinanya bagi umat Mahayana, khususnya pada para biku yang sudah selesai melakukan wasa. Jadi ini adalah hari bakti juga kepada orang tua, kepada leluhur, dan hari bakti kepada Sangha. Jadi harusnya bulan ini bukan bulan horor atau bulan yang seram, tapi bulan yang bahagia. Kenapa dikatakan horor dan seram? Karena konsep kita mengatakan bahwa bulan 7 ini adalah bulannya para leluhur, bulannya para orang meninggal, bulannya mereka yang terlahir sebagai setan kelaparan. Jadi konsep ini menyebabkan kita menjadi takut. Bulan 7 tidak boleh nikah, katanya bulan 7 jangan pergi sembarangan, nggak boleh kemana-mana. Tetapi di dalam pandangan Buddhis, nggak ada masalah. Di dalam setiap bulan adalah bulan yang baik. Di dalam setiap bulan adalah bulan yang penuh berkah. Karena setiap hari adalah hari yang penuh berkah. Cuma ada satu yang perlu kita perhatikan di dalam bulan 7 adalah bakti. Ya, kalau kita mengatakan bakti apa yang paling besar? Kebetulan kalau dalam Ulambana Sutra adalah cerita tentang Moggallana menyelamatkan ibunya di alam peta kelaparan, di mana ibunya yang kelaparan setiap kali mengambil makanan berubah menjadi api. Kenapa demikian? Karena semasa hidup tidak pernah berbuat kebaikan atau tidak pernah memberikan makanan yang layak kepada pertapa, kepada para biku, kepada orang miskin, kepada siapapun yang membutuhkan. Sehingga makna bakti ini menjadi sangat mendalam ketika anak mendengar ibunya terlahir di alam menderita. Moggallana mempunyai kesaktian setelah Sang Buddha, luar biasa kesaktiannya. Sehingga beliau bisa masuk ke surga, bisa melihat keadaan surga, bisa melihat alam setan, jenis-jenis hantu, jenis-jenis setan, dan bisa berdialog dengan mereka bahkan. Juga bisa melihat ke dalam alam neraka. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan batin atau abinya yang dimiliki oleh seorang Moggallana. Sehingga ketika seorang Moggallana melihat ibunya terdampar di alam peta kelaparan, ada yang berada di kondisi neraka tidak menyenangkan, ini adalah kesedihan. Dan kesedihan ini adalah bakti seorang anak, walaupun anak telah mencapai tingkatan arahat dan telah mencapai ke apa namanya melepaskan diri dari rumah tangga menjadi biku, tapi tetap orang tua adalah orang tua, karena orang tua adalah segalanya. Karena ada orang tua, ada kita dilahirkan di dunia ini. Maka kondisi bakti anak pada orang tua inilah yang menyentuh semua makhluk, menyentuh langit dan menyentuh bumi. Bahkan Sang Buddha pun mengatakan tersentuh dengan cerita itu. Lalu mengatakan kepada Moggallana, "Hai Moggallana, cepat kamu bikin upacara sembahyang buat orang tuamu." Ya, saya tidak akan bahas Ulambana di sini. Tapi yang saya bahas adalah bakti ini menimbulkan satu pengembangan bodhicitta yang muncul. Apa itu bodhicitta? Bodhicitta adalah kejiwaan yang ada dalam kebudahan dalam jiwa kita. Kebudayaan yang ada dalam jiwa kita itu disebut sebagai bodhicitta. Semua makhluk memiliki benih-benih kebudahan. Semua makhluk adalah calon Buddha. Semua makhluk bisa bahagia. Semua makhluk bisa terlepas dari penderitaan. Maka daripada itu, kita harus menghormati semua makhluk. Bagaimana cara menghormati semua makhluk? Nah, kalau seorang anak sudah biasa menghormati ayah ibunya, maka dia sudah terbiasa memiliki sopan santun, memiliki etika, dan ketika penghormatan pada orang tuanya itu dengan tulus. Nah, ketika kita memiliki ini, maka akan dengan mudah membuat semua makhluk seperti ibu kita. Bagaimana membuat semua makhluk seperti ibu kita?
Nah, pada saatnya sekarang kita membayangkan sosok ibu kita. Ya, kebetulan mami saya juga ada di sini ya. Ya, bahagia juga mami. Walaupun anaknya udah jadi biksu, tapi mami tetap ngikutin perkembangan anaknya. Ini adalah satu luar biasa seorang ibu, cinta kasihnya. Nah, bagaimana ketika kita mengingat ibu kita? Baik mereka masih ada atau mereka sudah tidak ada. Tapi pada saat ini semua pasti bisa langsung ketika memejamkan mata kita, langsung bisa melihat ibu kita sendiri. Betul ya? Atau mama, atau mami, atau apapun itu. Nah, langsung otomatis kita terbayang semuanya tentang ibu kita. Tentang kebaikan ibu kita, tentang kesabaran mereka, tentang bagaimana perjuangan mereka membesarkan kita, bagaimana jasa-jasa kebesaran seorang ibu yang bisa bekerja luar biasa untuk merawat anak, menjaga rumah, lalu kemudian ngurusin rumah, menjaga suami, mengurus suami. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi kaum wanita ketika dia sudah menjadi ibu. Jadi hargailah ibu kita dengan sepenuh hati, kenanglah semua kebaikan-kebaikan dari ibu kita. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan pada ibu kita? Ketika ibu kita kedinginan, ketika ibu kita mengalami sakit, misalnya ya udah tua, penuaan, nah apa yang kita bisa lihat dari mereka? Urat-urat daripada kulitnya sudah kelihatan, guratan-guratannya sudah sangat jelas sekali, lalu kemudian kulitnya sudah mengendur. Tetapi itu kalau seandainya ibu kita masih bisa melewati usia yang tua. Dan perjuangan daripada seorang ibu melewati sampai usia seperti itu membutuhkan banyak tetes air mata. Sudahkah kita mengerti sedikit dari kita ini penderitaan ibu? Ketika saat mengandung, ketika saat melahirkan, perjuangan hidup dan mati. Bagaimana ibu kita bisa tenang dan damai kalau seandainya anaknya udah waktunya, tetapi belum mules juga. Dalam kandungan itu seorang ibu akan khawatir, apakah anak ini bisa lahir normal atau tidak. Tapi sekarang sih ibu-ibu milenial semuanya nggak mau pusing, tinggal janjian sama dokter bedah sesar, tinggal tidur aja dari bios lalu anaknya keluar. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam keadaan normal, kelahiran normal ya, semua ibu akan begitu sangat tegang sekali. Demikian juga yang akan dilahirkan juga sangat tegang, karena itu adalah kehidupan pertamanya di dunia setelah terlahir dalam rahim ibu. Kenyamanan selama 9 bulan dalam kandungan ibu atau 7 bulan kalau prematur. Ini adalah kenyamanan dari satu cinta yang dimunculkan dari rasa cinta antara ayah dan ibu, menyebabkan magnet menarik Anda menuju rahim ibu. Dan kemudian Anda berada di sana selama 9 bulan, lalu normal, dan kemudian dilahirkan. Saat dilahirkan dengan normal adalah perjuangan yang sangat luar biasa dari ibu kita. Perjuangan yang luar biasa dari sang ibu untuk melahirkan. Rasa sakit itu luar biasa. Demikian juga dengan anak. Pertama kali perjuangannya untuk hidup. Disitulah dia sebagai anak. Dia akan berjuang untuk hidup. Nah, ketika kita sudah mulai dilahirkan, lalu beranjak besar dan dewasa, maka kita akan mulai melihat cinta kasih ibu. Ya, cinta kasih ibu di sini. Cinta kasih ibu menggendong anaknya, lalu kemudian menemani di setiap hari-harinya, dan membuat anaknya nyaman, kalau menangis langsung disusui. Apapun itu pengorbanan seorang ibu sangat luar biasa. Akhirnya kita belajar berjalan, berjalan, dan kemudian sudah bisa berdiri di atas dua kaki kita dengan baik, dan kemudian kita juga beranjak dewasa. Beranjak kecil, lalu kemudian sampai akhirnya kita menjadi sosok orang dewasa. Jika dewasa, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini? Yaitu melanjutkan kehidupan apa yang sudah ada sebelumnya. Mendidik anak tidaklah mudah. Jadi perjuangan para orang tua ini adalah sungguh luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa orang tua adalah luar biasa, lalu setelah mereka tua, apa yang akan harus kita kembalikan kepada mereka? Jasa baik apa yang harus kita berikan pada mereka? Jangan nunggu udah meninggal. Kalau udah meninggal mau udah terlambat. Ya. Kalau orang tua Anda sudah meninggal, apapun kebajikan sebanyak apapun yang Anda akan lakukan, tidak ada artinya lagi. Walaupun itu cukup berarti. Kenapa tidak ada artinya lagi? Tidak akan menghidupkan orang tuamu kembali. Kadang-kadang banyak orang menyesal ketika ditinggalkan pergi oleh orang yang kita cintai. Dan Sang Buddha katakan itu adalah duka, betul?
Nah, pada saat orang tua kita sudah meninggal baru kita nangis-nangis, "Ampun Mas, saya belum sempat berbakti, ampun Mas, saya belum sempat melakukan hal yang terbaik." Buat apa? Udah terlambat. Semasa hidup tidak pernah diberikan makanan yang enak, tidak pernah diperhatikan, begitu udah meninggal makanannya sampai bermeja-meja. Semua makanan disajikan, semua kue disajikan, semua buah diberikan. Waktu masih hidup mau makan buah aja susah. Kadang-kadang nggak ada perhatian, kadang-kadang mau makan enak aja jarang. Nah, tapi udah meninggal, kita berikan semua yang terbaik buat mereka. Mereka pun ada yang bisa makan, ada yang tidak bisa makan. Rata-rata banyak kan nggak bisa makan. Makanan itu akan dimakan oleh kita sendiri yang udah selesai sembahyang. Oh, kalau saya nggak boleh ya. Anda sendiri yang sudah selesai makan, Anda makanan yang dipersembahkan pada orang tua. Jadi Anda mempersembahkan juga yang Anda suka, bukan yang orang tua suka. Kadang-kadang buat sembahyangan begitu kan. Nah, Anda akan beli yang Anda suka. Nah, jadinya penghormatan kita kepada orang tua ya selagi masih hidup. Terus kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka itulah makna ulambana, pelimpahan jasa, lalu kemudian mengenang kebaikan daripada orang tua dan membacakan doa buat orang tua supaya mereka semua terlahir di alam yang lebih baik. Kalau mereka semua saat ini terlahir di alam rendah, itu tugasnya seorang anak dan seorang keturunan untuk mendoakan leluhurnya atau anaknya, orang tuanya, atau siapapun itu kakek atau neneknya, supaya bisa bahagia. Gimana bisa bahagia? Orang tua itu gimana bisa bahagia kalau dia masih melihat anaknya menderita. Jadi kadang-kadang salah kaprah kita ini terlalu besar ini ketika kita menganggap pelimpahan jasa, kita doakan orang tua kita bahagia, tapi kita lupa kita sendiri tidak bahagia. Maka ajaran Buddha adalah ajaran untuk orang hidup. Jadi bahagia dulu dong, happy nggak sih kita di dunia ini? Kita sudah berhasil belum sih mencapai cita-cita kita? Bisa nggak sih kita hidup dengan secara manusia yang normal, manusia yang baik, manusia yang punya kecinta kasih, ketulusan, dan bahagia. Kalau kita sudah bahagia, baru pelimpahan jasa buat mereka, langsung talk chat. Kenapa? Mau apapun doa Anda, pelimpahan jasa. Begitu orang tua kita yang sudah meninggal atau mereka leluhur kita meninggal, melihat kita hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya tenang, langsung diterima. Wah, anakku hebat, anakku luar biasa, aku senang, aku bahagia. Terlahirlah mereka kalam bahagia. Lah ini pelimpahan jasa dilakukan tiap tahun, tiap hari, tiap waktu malah. Tapi orang tuanya didoakan, ngelihat anaknya masih menderita, sedih, nangis terus, disiksa suami, kadang-kadang dilawan sama cucu, cucunya dia maksudnya, jadi dilawan sama anaknya, terus kemudian nggak ada penghasilan, sedih kan orang tua kita, gimana dia bisa naik ke alam yang bahagia? Kalau dia lihat sendiri aja kita di dunia ini sedih. Maka tujuan daripada pengembangan bodhicitta adalah membuat kita sendiri menjadi makhluk yang bisa baik dan sempurna. Menjadi makhluk yang melengkapi parami dengan sebaik-baiknya. Apa itu parami? Kebaikan. Lakukanlah kebaikan dengan sungguh hati, lakukanlah kebaikan dengan tulus, lakukan kebaikan dengan penuh konsentrasi, penuh sukacita. Sehingga setiap saat kita selalu memiliki berkah yang bisa kita dapatkan dan kita limpahkan kebaikan ini pada orang tua kita. Tadi dikatakan bodhicitta adalah menganggap bahwa semua makhluk sebagai orang tua kita. Ketika kita menganggap semua makhluk sebagai orang tua kita, maka kita nggak mungkin ada kebencian terhadap orang lain. Bisa nggak sih kita bisa sebel banget sama kamu? Misalnya sama temanmu, atau musuhmu, atau gurumu. Nah, sedangkan kita tahu semua makhluk adalah orang tua kita. Karena Samudra juga mengatakan tidak pernah ada satu jengkal di bumi ini yang belum pernah kamu injak. Dan kalau kamu mau kumpulkan semua tulang belulang dari keluarga kita atau dari orang tua kita aja, nggak usah keluarga. Nah, tulang belulang dari semua orang tua kita dikumpulkan dari berbagai kelahiran, dan kita kan kelahiran terus-menerus nih. Itu tingginya udah seperti gunung Semeru, udah kayak gunung tulang belulang orang tua kita dalam masa lalu, masa lalu, masa lalu. Dan artinya tidak ada orang yang tidak pernah dilahirkan sebagai orang tuamu. Artinya peluang semua makhluk sebagai orang tua kita sangat besar. Mungkin dia bukan orang tua kita setiap kehidupan, tapi kehidupan yang lampau, yang sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Dan kita terkoneksi. Gimana cara koneksi? Melihat seseorang itu bisa menjadi
ibu atau orang tua kita, kedekatannya itu otomatis. Rasa sayangnya otomatis ketika berjumpa dengan seseorang. Kita langsung bisa sayang, langsung perhatian, caring, hangat, dan Anda akan bisa melihat mereka tersenyum, Anda juga bahagia senyum. Inilah dikatakan ada ikatan. Kalau kita cuek-cuek aja mah, bodo amat, emang gue pikirin, bukan orang tuaku. Kita lihat tukang beca aja, bisa bahagia kadang-kadang. Karena tukang beca itu tiap hari, coba lihat, kayak saya ya, kemarin baru ketemu tukang beca langganan. Wah, saya udah tua bahasanya, dia ya lebih tua, tapi mukanya nggak berubah gitu-gitu aja dan masih jadi tukang beca. Jadi ketika ketemu, dia panggil, "Wah, Gus!" Udah kelihatan nama saya disebut, nama dulu sebelum jadi suhu. Baru udah jadi suhu, masih ngenalin, hebat ya. Kenapa? Tiap hari kita naik becanya dia, tiap hari dijemput, tiap hari naik beca. Jadi ikatan itu sama tukang beca udah ada. Dan bayangkan, bukan cuma sekedar tukang beca doang, tapi dia bisa mengamati rumah kita, menjaga rumah juga, dan bisa perhatian sama keluarga kita. Ini adalah jodoh walaupun tukang beca ya. Nah, belum lagi yang lain-lain, belum lagi inang asuh atau bibi atau suster yang mengasuh kita. Jasanya besar sekali. Kita tidak bisa melupakan mereka. Bahkan ada anak-anak lebih dekat sama susternya daripada sama orang tuanya. Betul nggak? Kalau kita lihat aja sekarang lah, realita di mall. Pada ke mall semua nih, pada makan nih. Sekarang udah boleh makan ya, 25% boleh. Nah, jadi pada makan di mall. Makan keluarga satu meja. Dan ketika yang terjadi adalah susternya yang tetap ngerawat anaknya, gendong anaknya, nyopin anaknya kadang-kadang susternya. Emang mamanya peduli sama anaknya. Sibuk main HP. Cuma sus, sus, sus. Anaknya makan enak, susternya belum tentu. Jadi kedekatan nanti anak itu akan menganggap siapa yang jadi orang tuanya. Makanya dikatakan coba lihat bayi begitu lahir, apa resep yang paling luar biasa bagi anak supaya tenang? Ini, tangan-tangan ini, kehangatan, pelukan, gendongan. Harusnya adalah gendongan orang tua. Harusnya adalah gendongan orang yang benar-benar menyayangi dia. Tapi ternyata yang gendong adalah suster, yang gendong adalah bibi, yang gendong adalah orang lain. Nah, sehingga kehangatan dia dari kecil, alam bawah sadar dia, yang gendong dia adalah ibu dia. Ikatan batinnya lebih ke yang gendong daripada yang melahirkan. Kalau dulu melahirkan dengan susah payah, dengan perjuangan, karena normal. Kalau sekarang, udah nggak terlalu pusing. Tahu-tahu lahir aja, begitu kan? Nah, sehingga di sini kita bisa menganggap bahwa anak kecil aja sudah bisa merasakan cinta kasih siapa yang membesarkan dia, siapa yang merawatnya, siapa yang nyusui. Dulu ibu pasti menyusui anaknya. Kalau sekarang takut katanya, nanti berubah, nanti sakit, nanti bagaimana, maka orang tua yang sekarang jarang mau nyusuin anaknya. Mungkin dikasih ke orang lain untuk menyusui ya. Ada nggak? Kalau di Cungko dulu ada begitu. Jadi ada orang tua asuh yang khusus menyusui. Terus juga akhirnya banyak susu formula. Nah, ikatan anak bukan lagi dengan orang tua, tetapi dengan sapi. Nah, ini adalah menganggap bahwa semua makhluk adalah orang tua kita. Lalu kemudian ada lagi menganggap dan mengenali kebaikan hati dari semua makhluk yang merupakan orang tua kita atau ibu kita. Kalau kita mengenali hati semua makhluk, berarti kita menggunakan hati. Siapapun di dunia ini yang tua adalah orang tua kita. Siapapun di dunia ini yang membutuhkan, termasuk di panti jompo, mereka ditinggalkan dan dititipkan di panti jompo karena mungkin anaknya atau apa tidak bisa mengurus dan mengasuh ya, sehingga dititipkan di sana. Dan ketika kita melihat mereka, kita mengenali hatinya, kita berdialog dengan jiwanya, kita menyayangi badannya dan sepenuhnya, maka itu adalah paramita yang bisa kita tanamkan, paramita kebaikan pada orang tua, namanya orang yang sudah tua. Ya, bukan hanya orang tua kandung. Dan Sang Buddha mengatakan begini, Majapati Gotami bukan orang tua yang melahirkan, tapi Majapati Gotami berjasa besar karena yang membesarkan. Lalu Ratu Mahamaya hanya 7 hari melihat daripada Siddhartha Gautama dilahirkan dan kemudian dia harus meninggal, beliau meninggal dan terlahir di surga. Bagi Siddhartha, kelahiran ibunya cuma 7 hari, tetapi beliau adalah orang tua kandungnya. Maka Siddhartha pun memikirkan cara untuk membalas budi,
membalas baik dari Ratu Mahamaya. Kokam, gimana caranya? Gak bisa. Hanya berdoa doang. Gak bisa. Maka setelah jadi Buddha, memiliki abinya, kemampuan batin yang luar biasa, Buddha masih mau membalas budi orang tuanya. Buddha masih mau membalas kebaikan Ratu Mahamaya. Dengan cara apa? Pergilah ke surga. Luar biasa ya. Maka kalau di agama Buddha, surga dan neraka kapan nih kita bisa dapatin? Langsung otomatis. Bahkan dalam hidup ini, Sang Buddha sudah membuktikan ketika dia masih hidup, beliau sudah ke surga. Ibunya berada di Tushita, surga tingkat keempat. Tetapi Sang Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dharma di surga tingkat kedua. Supaya surga pertama bisa ikut mendengar. Karena kalau dibabarkan di surga keempat, surga 1, 2 tidak bisa dengar. Tidak bisa join. Demi cinta kasihnya pada semua makhluk, membabarkan Dharma yang luar biasa, termasuk Sitigarbha Sutra. Ya. Dibabarkan pada Ratu Mahamaya tentang Sitigarbha. Itu pun di surga Tawatimsa. Demi kepentingan semua makhluk. Dan apa yang terjadi di Sitigarbha Sutra? Semua makhluk bisa mendengarkan, termasuk Raja Setan. Raja Setan, agama Buddha penyembah setan. Enak aja. Raja Setan itu yang menyembah Buddha. Karena Buddha punya cinta kasih luar biasa dan tidak pandang bulu. Mau dia setan, mau dia asura, mau dia demit, mau dia jin, mau dia makhluk apapun, Buddha tetap membabarkan ajarannya. Artinya, kenapa kamu jadi setan? Karena kebencian, karena kebodohan, karena keserakahan. Tapi yang pada dasarnya lebih besar adalah kebencian. Maka Buddha memberikan cinta kasih kepada mereka supaya sadar dan tidak membenci. Sehingga dengan demikian, para setan-setan ini terarah. Dan ada rajanya dari mereka yang juga merupakan bodhisattva. Hebat nggak? Raja setan adalah juga bodhisattva. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka terlahir di alam Dewa Yama. Itu Yama. Yama itu surga tingkat ketiga. Yang ngurusin tentang kematian, yang ngurusin tentang penjemputan, mengurusin tentang hakiman, mengurusin tentang apapun, sehingga disebutnya Raja Setan. Karena yang diatur adalah semua setan-setan kecil. Raja Setan aja ada Raja Setan pengasih dan penyayang, ada Raja Setan yang penghancur tulang, ada Raja Setan pemakan darah, banyak banget jenis Raja Setan. Tapi semuanya dipanggil oleh Sang Buddha untuk mendengarkan Dhamma. Bahkan nggak usah disuruh juga, mereka langsung tahu dan mendengarkan Dhamma. Sampai semua alam Brahma, pencipta dan segala macam juga mendengarkan Dharma. Ini dilakukan oleh Buddha untuk bakti kepada ibunya, Ratu Mahamaya. Jadi kalau kita mengenal ini, berarti power-nya daripada Buddha juga luar biasa pada orang tua. Ya. Oke, sampai di sini kita putarkan dulu kali ya satu film ini atau lagu ini ya. Ya, Win ya. Win. Buat supaya kita bisa renungkan. Thank you. Baik. Operator, sebentar ya, diputerin.又想起了小时候，每天缠在他的身边，蹦蹦跳跳乐悠悠。牵着妈妈的手，又回到了小时候。可是他已不再年轻，时光一去不回头。不知道有多久，再没牵过他的手，那岁月爬满的掌心里，多少母爱缓缓流。就这样慢慢走，又回到了家门口。我能够深深地感觉到，妈妈不想放开手。
起了小时候，每天缠在他的身边，蹦蹦跳跳乐悠悠，牵着妈妈的手，又回到了小时候。可是他已不再年轻，时光一去不回头。不知道有多久，再没牵过他的手。那岁月爬满的掌心里，多少母爱缓缓流。就这样慢慢走，又回到了家门口。我能够深深地感觉到，妈妈不想放开手。不知道有多久，再没牵过她的手。那岁月爬满的掌心里，多少母爱缓缓流。就这样慢慢走，又回到了家门口。我能够深深地感觉到，妈妈不想放开手。牵着妈妈的手，才知什么是拥有。千言万语在心中，祝妈妈健康长寿。Nah, terima kasih pada seluruh mama di dunia ini yang sudah luar biasa ya, membesarkan anak-anaknya dengan cinta kasih, memberikan kesempatan pada semua anaknya untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Dan jasa kasih ibu itu sangat luar biasa, sehingga Pangeran Siddhartha dari kecil sudah melihat proses ketidakkekalan yang menimpa pada ibunya sendiri. Sehingga beliau juga mengatakan bahwa saya sesungguhnya juga sudah kehilangan ibu sejak saya kecil. Jadi proses anicca itu sudah dikenali betul oleh Pangeran. Dan kita juga mengenal banget bahwa kalau semua makhluk adalah seperti ibu kita, kehilangan ibu, atau jauh dari ibu, atau sedih karena tidak bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan ibu. Kalau zaman dulu ya, kalau seseorang menjadi tentara ya, nah itu akan pergi itu dari rumah. Kalau di kerajaan Chungko dulu ya, dimanapun. Begitu seorang dipilih menjadi tentara, dia harus keluar dari rumah. Dan itu belum tahu kapan pulang. Nah, bagaimana kerinduan seorang ibu terhadap anaknya? Di situ sangat luar biasa. Doa-doa yang tulus tidak akan mampu membuat ibu menjadi tenang begitu aja, karena pasti membutuhkan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Walaupun anaknya juga sudah menikah dan sudah punya anak, ibu juga tetap tidak pernah tidak pernah cuek. Juga selalu memikirkan keadaan anak, bahkan tambah cucu lagi ya, tambah kesayang. Jadi memang kekuatan cinta kasih ibu itu luar biasa. Sehingga kekuatan cinta kasih ibu ini oleh Buddha dikatakan sebagai kekuatan daripada metta atau maitri yang paling besar. Maka kalau kita ingin memiliki hati jiwa yang besar dengan penuh cinta kasih, maka Anda harus bisa berbakti pada ibumu. No make sense Anda nggak berbakti pada orang tua, tapi bisa dikatakan memiliki cinta kasih pada semua makhluk. Jadi renungkan dulu sebelum kita selalu berkata semoga semua makhluk hidup bahagia. Sudahkah Anda berbakti pada orang tua? Sudahkah kita menganggap orang tua sebagai sosok yang luar biasa berjasa dalam hidup kita? Baru kalau Anda sudah berbakti dan sudah mendoakan orang tuamu dan bisa merasakan penderitaan orang tuamu, barulah katakan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena semua makhluk adalah ibu kita. Semua makhluk adalah calon Buddha. Semua makhluk begitu berarti. Tapi cinta kasih kita tidak tulus. Cinta kasih kita tidak seperti menyayangi orang tua kita terhadap semua makhluk. Maka dikatakan cinta kasih itu semu. Bagaimana kamu bisa menyayangi semua makhluk? Kalau di hadapanmu masih sanggup makan binatang, makhluk-makhluk yang pernah dibunuh. Dan kemudian jadi hidangan. Kemudian masuk ke dalam perut kita sebagai kuburan di perut kita.
Makhluk itu kalau dikatakan semua makhluk memiliki benih kebudayaan, semua makhluk adalah ibu kita. Berarti ayam yang barusan dipotong jadi ayam geprek atau ayam apapun, itu pernah jadi ibu kita dong, logikanya begitu. Apakah kamu sanggup memakan ibumu sendiri? Nah, ini perenungan ya, kalau yang mau belajar vegetarian, kalau Anda tetap nggak mau belajar vegetarian mah nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi renungan ini ya perlu, karena memang demikian semua makhluk, tidak ada kecualinya. Semua makhluk. Kalau dikatakan semua makhluk kecuali binatang, nah, berarti ya Anda tidak punya cinta kasih terhadap binatang. Dan nggak usah heran kalau binatang tidak punya cinta kasih pada Anda. Ada anjing langsung gigit, gigit kita. Ada burung bisa matok kita. Ada macan langsung dimangsa oleh macan. Tapi kalau yang memiliki cinta kasih seperti Buddha, gajah giri mekara meraung menakutkan, mau menabrak Buddha, Buddha hanya menaklukkan dengan cinta kasih. Ketika cinta kasihnya Buddha, gajah yang buas aja bisa takluk dengan cinta. Macan bisa bersahabat dengan para biksu yang berada di goa. Kenapa? Karena macan memiliki kesadaran. Siapapun binatang yang kalau kita rawat, kita jaga dia. Kayak contoh banyak banget di YouTube atau tayangan TikTok ya, anak kecil merawat binatang ya. Dia memiliki cinta kasih kepada binatang peliharaannya sendiri. Maksud dia miara ayam. Terus suatu saat dia lihat di mejanya ada ayam goreng. Dan dia lihat di kandangnya ayamnya hilang. Dan tidak ada. Dia nangis. Nggak mau dimakan itu ayam goreng. Dan dia tahu itu pasti yang dia perawat dari kecil. Dengan cinta kasihnya dia. Kasih sayang. Jadi bukan masalah ngomongin vegetarian atau tidak. Jadi di sini kita ngomongin semua makhluk pernah menjadi orang tua kita. Semua makhluk pernah menjadi ayah ibu kita. Semua makhluk calon Buddha. Sehingga kita menganggap demikian, maka pandangan kita udah tidak sama lagi. Mau VG, mau enggak, mau apa, sebodoh amat. Tetapi bagaimana hati Anda menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang kalau kita masih tidak bisa melihat semua makhluk adalah sebagai orang tua kita. Nah itulah. Maka kalau udah jadi biku, semua orang tua adalah orang tua kita. Siapa yang memohon kepada kita untuk didoakan, kalau udah meninggal maupun sebelum meninggal atau sakit, ya kita harus doakan. Betul-betul dengan tulus seperti orang tua kita. Nggak ada pilih kasih. Oh ini saya kenal, oh ini saya nggak kenal, oh ini donatur gede, oh itu nggak pernah berdana, itu namanya pilih kasih. Semua makhluk adalah sama. Nah, ketika kita memiliki perhatian ini, dan semua anak-anak adalah anak-anak kita, walaupun kita tidak menikah, tetapi menganggap bahwa semua anak-anak adalah anak-anak kita. Malah setiap kali retreat, orang tuanya pasti nitipin. Suhu, titip anak ya, kita mau jalan-jalan. Enak aja ya kalau liburan. Anaknya dititipin ke kita, so ikut retreat, orang tuanya jalan-jalan. Seru katanya. Karena bisa dititipin. Tolong ya Su, dididik ya anak saya. Saya nggak punya anak, tapi anak-anak saya banyak banget tiba-tiba. Setiap kali liburan atau kalau retreat, kita mendidik anak orang seperti anak kita sendiri. Nah, itulah di situ. Dan semua orang seperti saudara kita sendiri. Nah, di Dr. Raymond, siapa namanya? Raymond Emodi ya, Raymond Emodi. Nah, itu adalah peneliti tentang near death experience atau NDA atau kasus-kasus di mana orang mau meninggal. Apa sih yang dikeluhkan oleh semua orang tua atau orang yang sudah tua saat terbaring di rumah sakit, di ICU saat mau menghadapi kematian? Semuanya hanya berharap anaknya datang. Semua berharap anaknya bisa menyentuh tangannya, mendoakan dirinya, dan kemudian melepaskannya. Cuma itu harapan orang-orang tua. Nggak ada yang lain. Dan bagaimana mereka bisa tenang kalau seandainya melihat anak-anaknya berhasil dan sukses. Jadi banyak tuh orang tua yang bercerita pada dokter-dokter ya di rumah sakit. Wah, anak saya ini gini-gini. Satu-satu dibacain. Anak yang A ini banyak duit dok, tapi nggak ada perhatian. Nggak pernah nengokin dok, duitnya doang yang datang. Ya, memang bahagia sih dikasih duit. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu cinta. Anak yang satu, aduh susah dok, dikasih duit juga habis terus dok. Tapi dia punya perhatian dok. Ada yang satu lagi, ini mah anak cuek dok. Anak cewek apalagi. Udah dibawa laki, udah dibawa suami. Udah lupa sama orang tua. Wah, macam-macam. Ya ceritaan, curhatan orang tua itu banyak sekali.
Saat dulu membesarkan anaknya, pikirannya adalah semua anaknya akan berbakti, anak jadi anak baik, nanti punya keluarga yang harmonis, punya macam-macam. Tapi kenyataannya begitu dia lihat anak-anak yang sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, apa sih yang diharapin? Anak saya nggak bahagia, anak saya sedih. Orang tua lebih sedih. Banyak anak-anak juga yang mengalami KDRT atau mengalami kasus dalam rumah tangga tidak berani cerita pada orang tuanya, supaya orang tuanya nggak sedih. Tapi begitu orang tuanya tahu, kesedihan mereka lebih double lagi daripada anaknya sendiri yang mengalaminya. Jadi inilah luar biasanya cinta kasih orang tua. Dan kalau kita bisa menganggap semua makhluk ini seperti orang tua kita itu, rasa cinta dalam diri kita akan tumbuh sangat besar. Dan tumbuh bodi kita ini dalam diri kita, menganggap semua makhluk adalah orang tua kita. Dan kita melayaninya, kita bisa memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita, dan kita bisa membalas kebaikan hati semua makhluk terhadap kita. Bagaimana mau pauan kepada semua makhluk? Pauan itu mengucapkan syukur dan terima kasih. Tahu diri dan berterima kasih. Bagaimana? Apakah dengan berdoa aja cukup? Apakah dengan meditasi? Cinta kasih cukup. Membalas kebaikan hati semua makhluk tidak mudah. Gimana caranya? Berbakti. Bakti kepada siapapun. Maka bulan Ulambana dikatakan bulan bakti. Jadinya banyak di sini juga yang baksos ya. Dari hasil Ulambana bisa berdana kepada mereka yang membutuhkan. Terus kemudian hasilnya bisa dibagikan panti asuhan, panti jompo. Ini adalah satu bagian daripada bakti. Lalu bagaimana mengembangkan kasih sayang yang tulus? Yaitu kasih sayang terhadap orang tua. Anda berhasil, kasih sayang kita dengan tulus pada mereka yang disebut orang tua dalam setiap kelahiran, dalam setiap kehidupan berhasil, maka jiwa kasih sayang kita tumbuh dengan baik. Bagaimana ulas asih agung terhadap semua makhluk yang menderita? Dan bagaimana menumbuhkan tekad yang luar biasa untuk menjaga dan melindungi semua makhluk? Disinilah perlu kita renungkan. Oke? Oke, kita putar film yang selanjutnya ya.不知道何时鬓角已染霜，不知道何时颜容已沧桑。忽然怀念从前那些逞强和懵懂无知的年少轻狂。一瞬间发现人生太短暂，一瞬间发现路不再漫长。还没腾出双手拥抱自己，时光轻易走得这么匆忙。怎么刚刚学会懂事就老了？怎么刚刚学会包容就老了？怎么刚刚懂得路该往哪儿走？怎么还没走到就老了？怎么刚刚开始成熟就老了？怎么刚刚开始明白就老了？怎么刚刚懂得时间不经用？怎么转眼之间就好了？不知道何时鬓角已染霜，不知道何时颜容已沧桑。忽然怀念从前那些逞强和懵懂无知的年少轻狂。一瞬间发现人生太短暂，一瞬间发现路不再漫长。还没腾出双手拥抱自己，时光轻易
走得这么匆忙？怎么刚刚学会懂事就老了？怎么刚刚学会包容就老了？怎么刚刚懂得路该往哪儿走？怎么还没走到就老了？怎么刚刚开始成熟就老了？怎么刚刚开始明白就老了？怎么刚刚懂得时间不经用？怎么转眼之间就好了？怎么刚刚学会懂事就老了？怎么刚刚学会包容就老了？怎么刚刚懂得路该往哪儿走？怎么还没走到就老了？怎么刚刚开始成熟就老了？怎么刚刚开始明白就老了？怎么刚刚懂得时间不经用？怎么转眼之间就老了？怎么转眼之间就老了？Ya, Anicca Wata Sankara bukan hanya dibacakan pada orang yang sudah meninggal, bahwa segala sesuatu tidak kekal dan terus berubah. Diri kita juga terus berubah, mata kita terus berubah, dari tidak pakai kacamata jauh, tiba-tiba jadi kacamata jauh dekat, kemudian nanti kacamata dekat. Nah, mata kita terus berubah, rambut kita terus berubah, dari yang tadinya hitam, kemudian memutih. Gigi kita juga berubah, dari tadinya ada jadi tidak ada, dari tidak ada jadi ada, ya kan anak kecil ya, terus kemudian tidak ada, dan kemudian hilang, dan kulit kita juga berubah, semua berubah, begitu cepat sekali. Jadi segala sesuatu yang berubah adalah proses ketidakkekalan. Dan karena ada proses ketidakkekalan inilah, maka kita bisa berubah. Dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tadinya cuek menjadi lebih perhatian, dari yang tadinya keras bisa menjadi lembut, dari yang tadinya pemarah bisa menjadi penyayang, dari yang tadinya sukses bisa juga berubah menjadi hancur, dan dari yang tadinya tidak sukses bisa berubah menjadi sukses. Terus begitu kebalikan. Dan hidup ini ya muter-muter, itu aja yang kita lakukan. Kelahiran sekarang kita bisa berhasil melatih diri kita. Kelahiran berikutnya belum tentu. Kelahiran sekarang kita sukses melatih materi dan kekayaan. Tapi kelahiran berikutnya belum tentu. Kelahiran sekarang kita bisa jadi orang baik, menyempurnakan kesempurnaan, kebaikan. Kelahiran berikutnya belum tentu. Jangankan kelahiran berikutnya, masa sekarang dan masa yang akan datang selama hidup ini juga akan terus berubah. Kita bisa jadi baik terus, kita bisa jadi baik jahat, kita bisa jahat terus, atau bisa tercerahkan, atau bisa terbebaskan. Apapun itu adalah kenyataan dari Anicca Wata Sankara atau Anitya Wata Sankara. Perubahan yang terjadi terus-menerus inilah membuat kita merenungi bahwa tiba-tiba sekejap saja kita sudah besar, sekejap saja orang tua kita sudah tua, sekejap saja mereka lemah dan menginginkan semangat kembali seperti masih muda. Tapi sekejap saja orang tua kita tidak ada. Dan saat ini, apa yang akan harus kita balas budi? Nah, itulah kebaikan daripada orang tua. Kekayaan yang dicari oleh orang tua juga tidak bisa dinikmati oleh mereka, bahkan dihabiskan di rumah sakit. Biaya rumah sakit bisa habis banyak banget. Semasa hidup, nggak pernah menikmati hidup, nyari uang terus. Tapi akhirnya habisnya di rumah sakit. Semasa hidup, mengumpulkan buat anak cucu, tidak pernah pakai buat dirinya sendiri. Anaknya mungkin pakai barang yang bermerek dan semua segala macam, tapi mereka seadanya. Dan apa yang dipakai, ya itu aja. Banting tulang hanya untuk anak cucu.
Tapi anak cucu banting tulang, belum tentu untuk mereka. Ya itulah kondisi dunia. Itulah kondisi yang mereka rasakan. Mereka lebih bahagia melihat anaknya bahagia, tapi anak belum tentu bahagia melihat orang tuanya bahagia. Jadi di sini bakti anak pada orang tua sudah dibabarkan dalam Sutra Bakti Anak pada Orang Tua. Boleh dibaca Sutra Bakti Anak dan Orang Tua. Ada videonya juga, bisa diputar di YouTube, ya kan? Sutra Bakti Anak pada Orang Tua. Sehingga kita tahu kenapa ada tulang yang putih, kenapa ada tulang yang hitam, kenapa ada tulang yang enteng, kenapa ada yang tulang yang berat, kenapa ada perjuangan orang tua itu dahsyat, kenapa tidak. Terus perjalanan kita ini sebetulnya apa? Kenapa Sang Buddha ketemu tulang di jalanan? Beliau menundukkan kepala dan memberikan penghormatan. Padahal itu bisa ya tulang binatang, bisa ya tulang siapa, tulang orang, atau tulang siapa yang nggak ada hubungannya sama Sang Buddha. Sang Buddha memberikan penghormatan dengan tulus dan mengatakan, mungkin tulang ini adalah tulang orang tua kita dalam kehidupan lampau. Jadi siapapun Anda, teruslah memberikan yang baik buat dirimu sendiri, buat orang tua, buat semuanya, gitu ya. Bahwa ada Oke. syair yang indah banget mengatakan bahwa saya melihat bahwa ini Santidewa juga berkata, saya melihat bahwa dengan membahagiakan semua makhluk-makhluk seperti ibu-ibu saya adalah pikiran yang mengantarkan pada kebahagiaan dan pintu kualitas tanpa batas. Jadi pintu kualitas tanpa batas itu bisa kita dapatkan ketika kita melihat semua makhluk seperti ibu-ibu saya, ya. Oke, udah ada. Oke, udah ada Suhu. Saya bacakan ya Suhu. Amitofo Boleh. Suhu. Suhu, bagaimana sikap seorang anak apabila orang tua kalau dibagi duit sama anaknya tapi nggak mau terima? Kanan Suhu dari Liana Sari. Iya, orang tua dikasih uang sama anaknya tapi nggak mau terima. Kenapa? Karena orang tua punya pertimbangannya sendiri. Karena mungkin dia kecukupan, atau mungkin dia juga rasa anaknya masih memerlukan, atau ya seperti banyak kan orang tua lainnya adalah mereka bisa hidup seadanya, tetapi asalkan anaknya bisa hidup bahagia. Nah, terus caranya gimana? Gampang, zaman sekarang mah orang tua punya rekening. Transfer aja langsung. Nggak usah harus lewat tangan kan. Transfer aja diam-diam gitu kan. Atau bilang, ini mah ada rezeki dari orang lain gitu ya. Mau kasih buat mama lewat saya. Ya bohong dikit nggak apa-apa. Ya kan. Nah, rezekinya memang bukan dari kita kan. Kita usaha atau apapun dagang dari orang lain. Betul nggak? Nggak bohong-bohong 100%. Ya, bisa transfer lah sekarang mah, gitu ya. Nggak usah langsung, wah kesannya mau kasih orang tua, tapi kenyataannya orang tuanya nggak mau. Ya langsung transfer lah. Ya sekarang gampang, pampian. Oke, ada lagi? Oke, saya mau ngomong ini, kenapa orang tua suka gengsi gitu ya, kalau misalnya dibantu anaknya. Itu tradisi juga mungkin. Jadi ketika orang tua melihat perkembangan anaknya, dia selalu ngamatin sebetulnya. Di sinilah orang tua itu bukan tidak mau menerima, tetapi banyak juga dari kita yang memang orang tuanya merasa sudah ada tabungan, sudah cukup. Karena bagi orang tua sebenarnya uang bukan masalah loh. Ketika orang tua sakit juga anak-anak semua pada rembukan, betul kan? Dan ketika orang tua lagi udah tua, yang diharapkan sebenarnya bukan uang, tapi perhatiannya lebih ke arah, ya begitulah. Nah, tapi kalau lagi sehat, bener anak-anak jarang telepon, jarang hubungin, ya mami ya, no, ada mami saya tuh. Termasuk saya juga, kalau mami saya lagi sehat, jarang loh, jarang pulang, terus ya jarang telepon gitu ya. Nah, tapi kalau lagi sakit, tiap hari anak-anak itu telepon, perhatian, ya. Benar, kenapa? Karena kita anggap orang tua kita baik-baik saja, dan orang tua juga yang baik-baik, pasti dia tidak mau merepotkan anak-anaknya, jadi ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lagi sakit ya semua anak langsung panik. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau kehilangan. Tapi jangan jadikan ini sebagai satu kemelekatan.
Kalau dijadikan kemelekatan, nanti jadi susah kita mau naiknya. Jadi kalau orang yang sudah tua, kita harus bisa melepaskan. Suatu saat kita akan lepaskan semua anak-anak kita, uang kita, dan apapun. Tidak ada utang budi. Maksudnya saya dari muda sampai sekarang, sampai tua sudah berhasil menyekolahkan anak, mendidik anak, membuat semuanya yang terbaik buat anak. Udah, tugas saya udah selesai. Sekarang pikirinlah diri sendiri. Diri sendiri adalah pikirin untuk masuk ke sana, ke surga, ke tempat yang bahagia. Kita harus punya planning buat masa depan kita. Jangan mikirin anak yang satu belum sukses, anak yang satu belum nikah, anak yang satu belum begini, belum begini. Akhirnya pikiran orang tua ini harusnya dia sudah tenang untuk masa tenangnya dia. Kayak ibaratnya tuh musim tuh ada 4 musim. Musim semi, terus kemudian ada musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ibaratnya usia makin tua itu udah ke arah musim dingin. Kita sendiri aja kedinginan, kita sendiri aja sudah harus mempersiapkan kematian kita. Nah, kematian ini akan diperoleh kebahagiaan atau penderitaan, tergantung saat ini kita nyiapinnya gimana. Kalau saat ini kita udah usia tua, harusnya kita udah pensiun, udah happy, tapi masih mikirin anak, masih mikirin cucu, masih mikirin banyak banget yang dipikirin, akibatnya Anda sendiri, orang tua itu ya, tidak akan bahagia tuh. Kalau orang tuanya tidak bahagia, nanti meninggal udah pasti jatuh. Maka tugas kita sebagai anak atau sebagai anggota sangga itu selalu mengajarkan dan membimbing bahwa orang tua itu, cobalah sekarang pikirin dirimu sendiri, egois aja dah sekarang. Gak usah mikirin yang lain-lain. Kenapa? Karena semua kan ditinggalkan. Ada atau tidak ada orang tua, anak tetap harus berjuang untuk hidupnya kok. Ada atau tidak ada orang tua, anak juga harus cari jodohnya sendiri kok. Kalau nggak nikah ya sebodoh amat, itu dia bahagia kok. Kan yang nikah anaknya, bukan kita kawin lagi. Gitu kan maksudnya. Ngapain juga dipikirin terus. Tapi kita harus berpikir saat ini, saya sudah bahagia belum? Bahagia kita di level mana? Bahagia kita ini untuk mencari apa? Hidup senang, mati tenang. Jangan hidup tidak tenang, matinya juga tidak bahagia, tidak tenang. Gimana mau senang katanya? Dirongrong terus. Dulu ngegedein anak, udah tua ngegedein cucu. Karena anak-anaknya semua pada kerja. Jadi cucunya yang dibesarkan. Tapi anehnya orang tua kita nggak pernah khawatir. Orang tua kita juga nggak pernah hitung-hitungan. Dan orang tua kita nggak pernah sedih. Malah senang main sama cucu. Bener nggak? Nah, padahal kalau dilihat dulu, orang tua dulu ngegedein anak banyak banget, tapi dengan tangannya sendiri semua. Dan bisa sukses. Sekarang anak cuma satu. Orang tua aja nggak bisa gedein anaknya yang satu. Dan kadang-kadang lucu. Namanya anak kan bandel kadang-kadang ya. Nah, dirawat sama neneknya. Jadi kalau anaknya ini kenapa-napa, maksudnya gini loh, ini nenek, ini anak, ini cucu gitu ya. Nah, kalau dia lihat anaknya kenapa-napa, ini si mama nih orang tua pasti nyalain neneknya. Kenapa anak saya begini, kenapa begitu? Padahal si nenek kan juga kasihan, dia sudah melakukan yang terbaik buat anaknya sendiri. Anaknya aja yang bandel kadang-kadang. Saya suka lihat berapa banyak orang tua itu dimarahin sama ini gara-gara salah ngerawat cucu atau gimana gitu. Sian. Hukum karma itu cepat loh. Ketika kita memperlakukan orang tua dengan tidak baik, nanti akan terbalik secepatnya mungkin anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Bahkan lebih parah. Kalau bukan anak kita yang memperlakukan kita seperti itu, ya mungkin mantu kita. Atau mungkin cucu kita. Atau mungkin mantunya cucu. Ya kayak gitu lah ya. Ya, jadinya jangan patah semangat. Ya, teruslah melakukan apa yang harusnya terjadi. Dalam segala wadah sutta kan tugas orang tua itu kan selain membesarkan anak, juga memberikan warisan pada waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Kadang-kadang kita bisa lihat gini, ada orang tua yang udah nggak mau pusing. Begitu salah satu sudah nggak ada, nah akhirnya dia putuskan, ya udah kasih semuanya ke anak-anaknya biar dia nggak usah pusing. Apa yang terjadi? Ketika warisan sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak, yang terjadi adalah orang tua itu tidak lagi dihargai oleh anaknya. Sedih ya? Nah, jadi buat orang tua, tetaplah pegang
yang menjadi milikmu. Tetaplah harus punya pegangan buat dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kita sudah percaya sama semua, belum tentu. Kalau kita masih ada pegangan, kita mau melakukan apa, lakukan sendiri. Cari teman-teman, kalau udah nggak punya teman-teman yang lain ya cari wihara loh, di wihara banyak teman-teman baru. Makanya kenapa kalau bisa tadi seperti Bu Wahyuni katakan, saya mau ngajak orang tua saya ke wihara supaya ada teman, supaya ada pergaulan, supaya ada bisa dengerin dharma. Ada positif dan negatifnya sih. Kadang-kadang dibawa ke wihara, tapi orang tuanya nggak nyaman, bisa. Dibawa ke wihara, lihat di wihara pengurusnya pada ribut. Terus orang tua bilang begini, lihat tuh, wihara ke wihara, tapi di wihara berantem. Ya makanya jangan dong. Sebagai pengurus wihara sudah harusnya kita memberikan contoh yang baik bahwa kita ini melayani, bukan mau dilayani. Datang untuk melayani, sehingga layanilah semua orang tadi. Saya katakan sebagai orang tuamu. Nah, itu. Ya, ada yang nanya nih, Ibu Wahyuni Lestari. Tuh, udah raise hand. Ya, Boleh, selamat malam, Suhu. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam juga kepada MC Winnie. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan ibunya terima kasih. Di mana? Nggak kelihatan saya. Memang makhluk tak tampak, Suhu. Oh, tak tampak. Gitu. Jadi saya berbicara dengan suara saja makhluk yang tak tampak gitu. Iya, Suhu. Iya, Ya, Suhu. Ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Suhu, karena waktu saya sakit, saya sempat minta Suhu bacain lewat Zoom waktu itu ya. Dan saya didoakan, jadi saya sudah sembuh gitu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah, Suhu, kadang-kadang ya di dalam satu keluarga ya, kan orang tua punya anak lebih dari satu ya. Nah, pertanyaan saya kenapa ya ada orang tua yang pilih kasih sama anak, misalnya anak 1 sampai anak 4 misalnya. Nah ini orang tua nih sentimen aja nih sama anak keempat, padahal anak keempat ini anak yang baik. Nah, pasti Bu Wahyuni anak keempat nih. Suhu. Jangan gitu, Suhu. Ini kan nanya nih. Jadi ini orang iya. Jadi gini, Suhu. Ini kadang-kadang anaknya bingung gitu. Anaknya anak yang baik, sekolah pinter, ya juara kelas terus, ya dari kecil sekolah pinter, terus kuliah, ya lulus sarjana, bahkan sampai pendidikannya di atas sarjana gitu ya. Tetapi heran, apapun yang dilakukan anak ini pasti selalu disalahin. Bahkan ketika anak ini mampu membeli rumah sendiri dan sebagainya, harusnya kan orang tua lain tuh bangga ya. Kalau orang tua ini kok malah kayaknya marah-marah, setiap malam dimarah-marahin. Kan lama-lama bete juga ya, Suhu ya. Salahnya apa? Nah, kenapa tuh, Suhu? Orang tua kan harusnya sayang sama anaknya, tetapi kenapa orang tua malah tidak sayang sama anaknya, padahal anaknya anak yang baik? Mohon penjelasannya, Suhu. Oke. Nah, ini harus paham, makanya namanya jodoh. Jadi semua orang itu punya jodohnya sendiri. Nggak peduli latar belakangmu apa, dulunya bagaimana, tapi JODOH itu merekatkan siapapun yang memang harus rekat. Jadi yang jadi anak kita ada jodoh, tapi mungkin 35%. Dulunya mungkin bukan orang siapa-siapa, dia lahir lagi jadi anak kita. Terus ada anak kita yang memang jodohnya 50%. Dulunya pernah jadi sahabat, teman, atau siapa kita. Ada yang memang 70%. Dari setiap kelahiran dia jadi anakmu. Dia jadi anaknya. Maka kedekatannya 75%. Ada yang 100%. Dulunya ganti-gantian. Ntar ibu anak, anak ibu, atau suami istri, dan segala macam. Nah ya, dikatakan di sini ya. Nah, mana dia tadi? Beberapa orang mengatakan, mengapa? Ini Santidewa punya puisi ya, puisi dari Santidewa, saya bacain. Mengapa aku udah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan tindakan-tindakan, tetapi saat ini aku selalu dicelakai oleh orang lain, bahkan termasuk orang terdekat dengan diriku.
Jawabannya, segala sesuatu memang tergantung pada tindakanmu sendiri, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Ini adalah satu hal yang pasti. Tidak ada alasan untuk merasa marah, karena itu adalah bagian yang harus kita jalani. Kita memang baik sekarang. Kita memang baik, memang prestasi, memang luar biasa. Tetapi di masa lalunya, hubungan kita dengan seseorang itu belum tentu hubungan yang harmonis. Bisa aja kita menyakiti orang itu dalam kelahiran lampau, sampai orang itu ada dendam sama kita tanpa disadari atau disadari dari alam bawah sadar. Ketika dia terlahir sebagai anak kita, ya tetap mau dipaksakan gimana pun tidak akan bisa dekat. Paham ya? Nah, Ya paham. Ya, tapi inilah sebab akibat. Nah, kalau kita melihat kayak begini berarti nggak fair dong. Makanya ajaran Dharma Sang Buddha buat orang yang hidup. Saat ini Anda punya masalah dengan anak dan orang tua. Nah, inilah belajar agama Buddha. Bagaimana kemarahan yang kecil itu seperti api dan kemudian membakar sekam yang ada dalam rumah dan akhirnya rumah terbakar. Karena ributnya antara orang-orang di rumah. Beda kalau kita ribut sama orang lain. Yang terbakar mungkin ya rumah orang. Atau yang terbakar adalah tempat-tempat lain. Tapi ini kebakarannya itu ada di dalam rumah. Emosi menyulut kemarahan, kemarahan menyulut pertengkaran, pertengkaran menyulut kebencian, kebencian membuat kita tidak bisa bahagia. Nah itu. Jadi tugasnya adalah merekatkan yang tadinya belum merekat. Jodoh masa lalu memang udah terwujud, sekarang jodoh sekarang. Tapi sekarang kita harus memperbaiki hubungan. Makanya ada meditasi pemaafan. Maafkanlah orang tuamu dengan sepenuh hati. Belum tentu salah mereka kok. Ternyata kalau kita usut-usut lagi dan kita renungkan dan kita dapatkan dalam meditasi, ternyata masa lalu saya sudah melukai betapa hati mama saya sekarang jadi mama saya. Saya sudah banyak menyakiti mereka. Saya sudah banyak membuat sedih atau menelantarkan atau gimana. Dan sekarang lahir lagi jadi mama saya. Nah itulah. Jadi kita harus maafkan diri kita juga. Maafkanlah luka batin yang sudah ada dalam dirimu karena pengalaman di masa lalu. Dan buanglah segala benci, segala kemarahan, dan sayangilah orang tuamu saat ini. Sayangilah mereka dengan setulus hati. Dan berikanlah pintu maaf yang selebar-lebarnya pada orang tua kita. Cintailah dengan tulus. Nggak ada orang yang pilih kasih itu, nggak ada. Semua orang tua itu sayang sama anak-anaknya. Cuma mungkin ekspresinya, kedekatannya, itu ya tadi saya bilang, kedekatannya berapa lama, jodohnya berapa banyak. 30, 50, 60, 70. Tapi mereka semua berjasa bagi kita. Oke? Tugas kita adalah mendekatkan yang jauh dan jangan menjauhkan yang dekat. Gitu. Itulah ajaran Buddha. Terus bagaimana ya Suhu ya? Itu orang tuanya kan agamanya di KTP doang. Iya. Terus nggak mau beragama apa juga nggak mau gitu ya. Tapi dia kalau ngomong dia bilang saya percaya agama Buddha, saya percaya. Tapi dia nggak pernah maksudnya melakukan apalah pokoknya yang berkaitan dengan agama itu nggak pernah. Agama apapun nggak gitu. Nah, waktu orang tua ini sakit keras. Nah, anaknya ini kan karena Buddhis dan paham gitu ya. Dia bacain parita dari koma bangun dan sadar dan sehat sekarang, sehat walafiat. Tapi anaknya ini waktu itu bikin perjanjian secara nggak langsung, bikin perjanjian gini kepada para dewa, tolong sembuhkanlah orang tua saya. Semoga dengan kesembuhannya saya bertekad ingin mengajak orang tua saya untuk beragama Buddha, minimal maksudnya kasih kesempatan untuk berbuat baik gitu loh, maksudnya ya seperti itu gitu loh. Nah, tetapi setelah sembuh, waktu sakit saya ajak di rumah sakit itu saya ajarin tuh baca yang sederhana lah, Namo Amutofo atau Buddho. Waktu sakit dia karena kondisi pikirannya juga nggak sadar, ikut. Tapi begitu udah sehat,
diajakin begitu, diomelin. Nah, itu bagaimana tuh Suhu? Kan anaknya udah terlanjur janji nih. Nanti karma buruk anaknya gimana Suhu? Emangnya kalau hitung-hitungan repot. Agama tuh bukan bisnis. Agama bukan hitung-hitungan. Bahwa kebaikan adalah kebaikan. Dharma Sang Buddha bukannya untuk supaya orang mengikuti beliau jadi muridnya, lalu kemudian di KTP ditulis agama Buddha, bukan. Dharma itu adalah kebenaran. Dharma itu adalah kebaikan. Dharma itu adalah ketulusan. Jadi orang tua yang Anda katakan tadi nggak beragama Buddha, apakah betul dia tidak beragama Buddha? Kalau enggak, Anda sudah di tong sampah kali ya. Mungkin begitu. Iya, dia melahirkan dengan tulus, dia melayani semua anaknya dengan tidak ada kompromi, dengan tidak ada apa, dengan caranya sendiri. Memang beliau belum benar-benar kuisen dengan Tisarana dan segala macam. Tapi bagi hidupnya, mereka sudah menjalankan apa yang sudah harusnya mereka jalankan. Nah, pada saat sakit, semua orang baru mendekatkan diri. Mau agama apa? Sama sebetulnya. Semuanya baru mendekatkan diri. Kenapa? Takut mati. Dan kemudian anak juga sama, takut kehilangan. Maka melakukan hal-hal yang sudah luar biasa, menghormat pada yang patut dihormat, terus pai-pai kemana-mana, memohon, dan bahkan mungkin berjanji dan bertekad. Tapi semua kembali lagi pada JODOH, jodoh. In Yuan. Kita sekarang mengaku agama Buddha, tapi kalau mulut kita masih ada kesel, marah, jengkel, itu juga orang tua kita lihat, lu aja masih belum benar. Masa sekarang mau diajak saya supaya ngikutin kamu? Orang tua bisa melihat kok, nyaman atau nggak nyaman, dia juga bisa tahu. Kalau dia nyaman, nggak usah disuruh. Nggak usah diapa-apain. Dulu begini, mama saya ada nih, sini. Mami, tapi kayaknya nggak pernah mau ngomong kalau di Zoom. Si Mami dulu belum pernah ikut kebaktian apa-apa. Waktu saya dari SMP tuh saya udah mulai baca parita di rumah. Mami diem aja. Tapi lama-lama kita baca terus kan mereka dengerin ya. Sampai masak pun kadang-kadang dengerin. Dulu belum Mahayana jadi cuma baca parita. Terus lama-lama ikut tuh. Nggak usah disuruh. Nggak usah dipaksa. Mulai ikut kita baca doa. Begitu udah mulai bisa baca sendiri, mulai kita ajak ke wihara, dana makanan, apa segala macam. Terus kemudian akhirnya bisa sendiri, dana makanan, kebaktian sendiri, baca parita. Terus ujungnya apa? Gantian. Kalau saya belum baca atau waktunya belum baca, Mami udah lebih pagi, kita bilang, buruan, jangan males, baca parita sini. Jadi bawelan si Mami kan. Padahal yang ngajak kan kita ya. Begitu. Jadi dulu sebelum mereka nggak aktif, kita yang aktifin. Begitu udah aktif, kita yang selalu bilang, buruan, cepetan, jangan males. Nah gitu. Jadi ini adalah hal yang alami. Kita nggak bisa memaksakan orang tua atau memaksakan orang lain. Lalu kemudian si papi. Papi juga dulu nggak cuma pai-pai doang. Tapi kemudian setelah kita semua, Mami udah ikut baca doa apa segala macam. Baru papi ikutan terakhir. Dan setelah udah saya jadi biksu, malah papi bisa meditasi sendiri, bisa baca dalam keng sendiri. Ini kesadaran. Jadi namanya kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau bibitnya kita tanamkan dengan baik, bibit itu juga akan mekar dengan sendirinya. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dikondisikan, nggak usah diancam-ancam, apalagi sampai kita kaul-kaul. Nggak usah. Semua adalah alami. Ketika hati kita baik, menyentuh orang yang sekeliling kita, orang sekeliling kita langsung berpaling pada kita. Kamu baik banget sih, kamu bijaksana banget sih. Nah, kayak gitu kan. Dan kita nggak bisa memaksakan kebijaksanaan kita pada orang lain. Jadi, santai aja. Namanya orang tua, dia tetap sayang kok. Buktinya saya nggak pernah dipuji loh sama si papi. Udah jadi biksu pun, papi nggak pernah memuji saya langsung di depan saya. Jadi saya pikirnya malah dia lebih sayang pada adik saya yang bontot. Tadi kan ngomong pilih kasih ya. Jadi kan adik cowok paling bontot tuh. Makanya disayang apa dibeliin semua di. Kalau saya dulu semua harus kerjain sendiri, usaha juga sendiri, saya bisnis sendiri buat menghasilkan sendiri. Tapi papi ke anak-anak itu adil. Dia kasih tabungan, semua anak-anak masing-masing punya tabungan. Bahkan di saat saya lagi down, lagi stres ya waktu itu kan karena nggak kerja lagi, terus papi bilang, udahlah kamu keluar negeri aja, udah ke Cungko.
belajar ke Cungko, sekolah aja di Cungko. Saya berpikir balik, adik-adik saya banyak. Adik-adik saya masih ada 4, masih pada belum kuliah, ada yang kuliah, ada kuliah, ada yang masih sekolah. Itu kan biaya besar kalau saya habisin uang orang tua saat itu ke luar negeri. Berapa duit? Nah, tapi papi bilang, pergi, nggak apa-apa. Nah, disitulah saya merasa, oh, jadi kita nggak bisa banding-bandingin orang tua pilih kasih atau apa, nggak bisa. Orang tua punya kebijakannya sendiri. Buktinya setelah saya jadi biksu dan papi saya sakit, banyak umat-umat besuk, baru papi cerita tentang saya, bla 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 bla. Wah, dulu dia bangga banget punya anak kayak gini gini gini. Dan umat-umat yang akhirnya cerita kepada saya, baru saya tahu bahwa ternyata si papi bisa puji saya, bisa bangga, bisa senang. Padahal dari mulutnya nggak pernah dengar nih dari kuping saya. Ya ada satu dulu waktu kecelakaan mobil, kecelakaan bersama Bante Agadipo dulu ya. Nah, waktu mobilnya rusak semua, si papi datang, langsung dia naik mobil derek, dia temenin saya, satu pun nggak ada tuh ngomel atau marah, dan juga nggak ada bilang mau lihat mobilnya rusaknya kayak gimana. Padahal lecet aja dia udah ngomel biasanya. Lecet aja ngomel, tapi waktu kejadian itu nggak ada. Dia deketin saya terus, dia bilang kamu nggak apa-apa, luar biasa ya. Sampai akhirnya kita ngurusin surat, akhirnya sampai ke bengkel, itu mobil nggak dilihat. Sama sekali nggak dilihat. Sampai mobilnya bagus, baru dia ambil, baru dia lihat, bagus. Benar-benar. Dia yang dilihat adalah anaknya. Wah, dari situ saya bilang, nggak ada orang tua yang galak, atau orang tua yang cuek, atau orang tua yang apa, yang nggak peduli anaknya, nggak ada. Mungkin ekspresi mereka beda-beda. Cara mereka beda-beda. Nah, Anda tidak harus menjadi Buddhis dan mengatakan saya Buddhis, saya hafal parita, saya tahu dharma, saya bisa ceramah. No make sense. Orang Cungko itu ateis tuh, nggak punya agama. Tapi mereka bisa menjalankan kehidupan dengan baik, bisa bakti kepada orang tua dengan baik, bisa merasakan kasih sayang, menjalankan dharma tanpa harus memeluk agama. Banyak dari kita yang sudah mengaku agama, tapi sama orang tuanya bisa bentak-bentak, bisa marah-marah, bahkan bisa lempar orang tuanya ke tempat yang tidak semestinya. Jadi bukan masalah agama di sini, tapi masalah jodoh, masalah hati, masalah niat, tulusan. Nah, jadi ya udah, memang nasibmu kalau dilahirkan di orang tua yang belum cocok sama kita. Tapi kita harus melakukan yang terbaik buat mereka. Karena belum tentu mereka seperti yang kita pikirkan. Kayak saya mikir papa saya mah ngomel-ngomel mulu, saya mah paling ini yang dimanja adik saya. Taunya enggak. Pada waktunya dia akan menunjukkan cintanya pada kita dengan cara yang berbeda. Bukan masalahnya suhu. Masalahnya ini saya kan nggak tinggal bareng sama orang tua lagi nih. Nah, itu kalau suhu kan tadi kasih contoh kan suhu di satu rumah. Jadi suhu baca parita. Lah kalau sekarang saya baca parita, orang tua saya mana tahu. Nah, itu yang pertama suhu. Terus yang kedua, saya bukannya kita serumah nggak nih? Ini kita serumah nggak nih? Sekarang. Enggak kan? Bisa pakai Zoom kan? Iya. Bisa pakai WA. Iya. Ya udah, WA sama mama terus bilang, Mas, saya mau doain doa buat mama. Namo tassa bhagavato atau tapeco. Langsung doain orang tua di dalam video call. Masalahnya orang tuanya nggak mau pakai HP. Ya. Orang tuanya nggak mau dikasih HP. Pembantu punya HP zaman sekarang. Ya telepon pembantunya, telepon adiknya, telepon yang serumah. Terus kasih di depan orang tuanya video call. Bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Nah, jadi kalau karena nggak serumah, jadi tengokin orang tuanya sering-sering. Terus kemudian ajarin dharma. Ya, atau kalau nggak, gini aja, yang di rumah siapa? Suruh, kan sekarang TV sekarang mah smart TV banyak kan. Puterin aja YouTube, ceramah-ceramah Bante, ceramah Suhu, ceramah siapa kan banyak nih. Puterin, orang tua mau nggak mau juga nonton. Kalau dia cocok, dia seneng, ya dia nonton. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksa. Mendingan dia nonton drama atau telenovela, tapi dia bisa bahagia dibanding dia lihat ceramah Suneng Syu terus merasa diceramain, terus gue dimarahin. Itu biksu siapa sih? Jadi pelan-pelan. Kalau dia tertarik, dia dengerin. Kalau dia nggak tertarik, ya udah, belum waktunya. Dan
enjoy aja, ya. Pertanyaan pertama, Omitofo Suhu, bagaimana cara terbaik untuk membantu orang tua yang terlalu banyak cemas? Kalau orang tuanya cemas, 60% anaknya biasanya cemas juga, ya nggak? Itu turunan katanya. Jadi kalau orang tuanya banyak cemas, selalu cemas, susah loh itu. Kenapa? Karena itu udah terbibit dari kecil atau terbibit dari dia jadi masih mudanya. Jadi biasanya selalu mikirin cemas terus, mikirin ini, mikirin itu. Yang tadi saya bilang, orang tua kita tuh selalu banyak pikiran. Cemas itu wajar ya, cemas. Tapi cemas yang berlebihan yang nggak wajar. Mikirin, semua dipikirin. Nah kalau kayak gitu, rata-rata ya, kalau saya lihat, dan gimana ya, karena kita suka doain orang sakit, dan kemudian orang mau meninggal gitu ya. Orang yang hidupnya sering cemas, terlampau cemas, dan sangat amat cemas, nggak ada yang meninggalnya bahagia. Jarang. Banyakan semuanya meninggalnya kalau nggak nyerucin muka, terus matanya nggak tertutup, atau karena nggak bisa senyum, meninggalnya itu gitu. Jadi kalau menurut agama Buddha, bahwa proses pikiran terakhir saat mau meninggal itu paling penting. Makanya kenapa itu yang disebut dengan ajina kama. Kama karena kebiasaan. Makanya kenapa kalau kita harus selalu membuat kebiasaan yang baik. Seperti Nianfo. Orang yang cemas ini ya, kan dia kebiasaannya cemas terus. Nah itu harus diganti dengan kebiasaan yang bagus. Apa? Ya, Omitofo, 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 Omitofo. Terus dia Nianfo. Terus kalau Nianfo masih cemas gimana, Su? Nggak apa-apa. Minimal dia terus-terusan mengulang, masuk ke alam bawah sadar, seandainya nanti mau meninggal pun yang disebut Amitofo. Coba kalau orang yang cemas tidak diajak digiring untuk zikir atau untuk melakukan Nianfo, apa jadinya ya? Jadinya setelah dia nanti udah cemas, pikiran terakhirnya apa yang akan diomongin? Kebencian, maki-maki, atau anaknya gimana, itu bagaimana, ini gimana, itu gimana. Dia akan sebelum meninggal nggak bakal bisa tenang. Atau keluar kata-kata jorok, atau keluar kata-kata makian, atau keluar kata-kata yang negatif. Itu yang terjadi. Makanya buat orang yang cemas, bisa diajak retret, meditasi, atau Nianfo, itu bagus. Setiap hari harus dikasih Nianfo. Dan yang bikin cemas itu apa sebenarnya? Mungkin anaknya, ada yang belum nikah, terus juga ada anak yang di penjara, atau anak yang nggak tahu bakti, atau bagaimana. Nah ini sumbernya kan bukan di dia sebetulnya. Jadi kalau kita sebagai anak merasa orang tua kita begini dan sumbernya di kita harus bisa meyakini mereka. Oh, saya baik-baik saja. Saya akan punya pengertian yang jelas lah pada orang tua itu. Dan mama nggak usah repotin, nggak usah pikirin, dan segala macam. Walaupun orang tua kita pasti pikirin. Jadi kecemasan itu bisa dialihkan dengan apa? Kasih hiburan lu, kasih nonton film yang bagus-bagus, supaya dia berpaling dari cemasnya, fokusnya ke tempat yang lain. Nianfo atau ajak jalan-jalan atau kemana. Karena cemas ini jadi penyakit, bahaya. Bahkan sampai banyak orang cemas minum obat tidur atau obat penenang. Sehingga akibatnya nggak cemas, tapi dia tenang. Tapi kemudian besok cemas lagi, kasih obat lagi, akhirnya jadi error. Jadi muncul waham teritori, halu, dan segala macam. Itu yang udah bahaya ya. Jangan sampai tergantungan sama obat. Tapi cobalah kalau untuk orang yang cemas, penyembuhannya kadang-kadang pelukan, kita peluk dia, kita bilang, maafkan saya kalau saya ada kesalahan ya Pak, Ma, gitu ya. Nah, terus sayangi dia, pijit dia, refreshing, ajak rembat, gitu kan, dimanjain, atau ada yang kerembatin, potongin jenggotnya, kasih rileks, ajak meditasi relaksasi, dengerin lagu-lagu yang enak. Sebenarnya orang yang cemas itu butuh perhatian sebetulnya. Jadi kuncinya lebih banyaklah perhatikan orang tua Anda. Kalau memang dia masih nggak mau, masih begitu, masih polanya sama, ya udah loh, susah. Nggak bisa dirubah, katanya dia. Memang saya begini kok.
Nggak bisa sih kan mikirin ini, mikirin apa? Nggak bisa, karena apa? Makanya itu kan akibat ya. Maka kita tuh udah harus aware dari sejak kita masih muda. Ketika punya orang tua yang seperti ini terlalu cemas, kita perbaiki itu dari dia masih muda. Jangan sampai nanti udah tua, itu sangat susah merubahnya. Gitu. Kayak kita sendiri kalau udah jadi orang tua, harus bisa fangsia, harus bisa melepaskan, harus bisa melihat bahwa dunia ini nggak sempit-sempit amat ya. Dunia ini nggak bisa apa. Karena apa? Terkukung tiap hari cuma remote TV, temennya. Coba bayangin, orang tua yang di rumah cuma remote TV doang. Dia remote TV tayangannya terlalu banyak. Akhirnya kerjaan dia bukannya nonton, bukannya nikmati, bukannya apa, cuma cetek, nomor 1 sampai nomor 100, putar lagi 1 sampai 100, 1 sampai 100. Nggak ada yang ditonton. Bertanya, tadi nonton apa? Nggak tahu, terlalu banyak film, pusing. Cemas kan? Nah, jadi sebenarnya butuh waktu buat keluar, rekreasi, santai, atau gimana. Ya, tapi itu masing-masing karma lah. Susah kalau udah ngomongin karma kan. Ini kan karma itu bisa dibibit, bisa dari awalnya. Ya sebenarnya butuh perhatian. Oke, mungkin nggak bisa memuaskan ya, tetapi ya setidaknya itu yang bisa saya jawab. Karena susah kalau ngomong cemas, saya juga bisa cemas. Baik, Su, terima kasih jawabannya. Pertanyaan kedua, nama budaya suhu, bagaimana kalau orang tua atau mertua beda agama atau ajaran dengan anaknya? Dan orang tua tersebut sering maki dan fitnah agama atau ajaran dengan anaknya atau menantunya. Sang anak berusaha sabar, tapi setiap kali kalau udah berbicara dengan ajaran yang diadut, pasti kena omel gitu, Suhu. Ya inilah saya katakan kesalahan dalam pendidikan agama di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai alim ulama, gue alim, belum tentu alim juga ya. Tapi kita sebagai pemuka agama itu punya tugas. Tugasnya apa? Membuat suasana kondusif. Itu tugas pemuka agama. Jadi kita bukan hanya mengajarkan kebaikan, bukan hanya mengajarkan tentang ajaran kita, tetapi bagaimana mengajarkan tentang toleransi. Bagaimana mengajarkan tentang bahwa agamamu agamaku. Mengajarkan tentang bahwa jangan memaksakan orang lain yang berbeda agama untuk satu agama. Kalau Anda punya pandangan seperti itu, maka itu akan menimbulkan ketidakbahagiaan. Seandainya aja misalnya orang tua kita dari Buddha nih, terus kemudian anaknya maksa atau begini, atau orang tua kita pindah atau maksa kita supaya begini. Oke, nanti di persidangan terakhir pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan bagi keluargamu? Kalau kita sudah meninggal di sidang, apa yang sudah kau lakukan bagi keluargamu? Kau mengasihi dengan ketulusan hati? Jawabannya, enggak, saya berantem ini gara-gara dia tidak mau mengikuti saya, gara-gara dia tidak percaya kepada kamu, dia tidak percaya kepadanya, dia tidak membaktikan diri kepadanya, maka dia tuh kafir, atau dia tidak seirama, atau dia berontak, atau dia yang perlu dikasihani, atau apapun itu jawaban Anda. Apakah yang bertanya itu akan menyetujui pandangan kita? Nggak ada. Ini kesalahan kaprah, terlalu lama. Jadi saya juga sebagai pemuka agama Buddha ya boleh dong kita komplain. Ya. Jangan di hadapan keharmonisan agama kita duduk bersama. Saya agama Buddha, saya agama Kristen, saya agama Islam, saya agama apa, kita bersama. Kesannya harmonis. Tapi ketika dalam tempat ibadah, selalu ada kompor dan panas-panasin. Siapa yang tidak percaya akan dibakar api neraka? Wah. Terus orang tua kita dengar begini, kalau saya belum mengikuti anak saya, maka saya akan dibakar api neraka. Jadi takut, atau ditakut-takutin, atau kemudian jadi ribut, karena tidak sama satu agama dan satu keyakinan. Saya udah muak sebetulnya dengan kata-kata debat agama, atau apapun yang menyebabkan kita itu menjadi perpisahan atau perpecahan antara agama. Terlalu pintar kita dengan agama kita, terlalu fanatik kita dengan agama kita, bahkan malah jadi renggang hubungan dengan sesama.
Saya lebih menghargai mereka yang ngerti agama dikit-dikit aja deh. Tapi dia bisa menunjukkan cinta kasihnya dengan tulus kepada semuanya. Dia bisa menjaga sesamanya. Dia bisa mempunyai toleransi yang lebih besar. Dibanding kita terlalu pintar, kebelinger, dan kemudian kita melupakan. Itu orang tua kita. Itu keluarga kita. Itu anak kita. Ya, karena masalah agama ribut di rumah tangga. Masalah agama, kemudian Anda pecah rumah tangganya, panas suasananya. Pertanyaan saya, apa betul bisa masuk surga? Surga itu hanya milik orang yang adem, tenang, damai, jiwanya bersih, murni, pikiran, ucapan, dan perbuatan sinkron, seimbang. Penghuni surga. Kalau pikiran kita penuh dengan klik-klik fire, kemarahan, dikit-dikit marah, nakut-nakutin, cemas, takut, terus kemudian meledak-meledak, percayalah, Anda akan jauh dari surga. Jadi kenapa kalau pemuka agama duduk bersama kita ketawa-tawa, happy segala macam, nggak ada yang bilang saya, kamu biksu, kamu akan dibakar api neraka. Kenapa nggak ada yang bisa berani ngomong begitu kepada kita? Saya punya hak asasi, saya punya jabatan. Jabatan ini artinya sebagai pemuka agama Buddha diakui di Indonesia. Nggak ada yang berani ngomong saya bakal dibakar api neraka. Kenapa kepada umat-umat semua diberikan pandangan seperti itu? Betapa sempitnya. Karena mereka tahu kalau berdebat sama biksu, nggak ada gunanya. Karena kita ngerti semuanya. Yang didebatin itu kepada yang nggak ngerti, betul kan? Kalau dibakar api neraka, saya tanya neraka ada berapa? Ada berapa lapisan neraka? Neraka apa aja? Wow, kita komplit kok Siti Garba Sutra disebutin jenis-jenis neraka. Jangan nakut-nakutin. Ya, dan di Mahayana malah Siti Garba Bodhisattva adalah juru selamat yang ada di neraka. Bahkan saya pun kalau saya punya tekad kuat, saya mau bantuin Siti Garba di mana? Di neraka. Biar bisa ceramah di neraka gitu loh. Kalau penjara aja ada penceramahnya. Di penjara aja ada yang bikin sejuk supaya orang bertobat, supaya orang bisa berubah menjadi baik. Kenapa di neraka tidak ada? Di agama Buddha ada juru selamatnya di neraka, namanya Ticang Wangpusa. Kalau neraka tidak kosong, saya tidak akan jadi Buddha. Tapi kapan neraka kosong? Impossible kan? Tapi kekuatan tekadnya itu supaya orang jangan masuk neraka. Maka dibimbinglah orang-orang yang masih hidup supaya jangan melakukan kejahatan. Jahat sama sesama, pikiran sama apa, ribut, masalah, ini itu, itu juga akan menyebabkan kita jatuh. Maka juru selamat yang sesungguhnya adalah di dunia untuk menenangkan dunia. Supaya perbuatan kita jadi bagus, jadi baik, dan pasti masuk surga. Begitu kan? Nah, jadinya ini adalah hal yang umum lah di dunia ini. Yang beragama itu justru kadang-kadang lebih kejam dibanding yang nggak ngerti. Karena dia ya susah ngomong ya. Ini kalau mau ngomong surga, surga ada berapa? Nanya kepada saya jelasin. Surga di agama Buddha itu ada 26. Banyak. Mau milih yang mana? Tapi kalau Anda nggak pernah meditasi, nggak pernah samadhi, jangan harap punya 26 surga. Dapat 3 surga aja udah bagus. Dapat terlahir di surga kedua aja udah happy. Ya kan? Makanya, umat Buddha juga jangan mau ditakut-takutin. Jadi kalau ada ketidaktahuan, belajarlah sama yang tahu. Maka di sini kerukunan beragama itu bukan hanya cuma digaung-gaungan di kamuflase di depan. Kerukunan beragama, toleransi, kedamaian, kesejahteraan antar sesama kita dimulai dari diri sendiri. Hargailah orang yang berbeda dengan Anda. Enggak usah dipaksakan untuk sama. Sama belum tentu bahagia, berbeda belum tentu hancur. Begitu kan? Tapi dengan menghormati, dengan merangkul, dengan menjaga anak sendiri, keluarga sendiri, pasangan sendiri, mantu sendiri, harmonis, tujuannya sama. Dulu saya fanatik. Saya dulu sebelum masuk Buddhis, fanatik di sono. Umat Buddha saya tarikin ke sono.
Begitu saya jatuh cinta sama agama Buddha, saya tarikin balik teman-teman yang udah salah. Fanatik saya, berdebat, saya senang berdebat dulu. Nah, akhirnya saya dari Theravada, fanatik Theravada, nggak kenal Mahayana. Wah, pokoknya kita yang paling begini-ginilah gitu. Pokoknya nggak tahu kan, karena belum menyelam. Akhirnya begitu saya sampai Taiwan, wah buku agama Buddha banyak banget. Bahasa Mandarin ternyata banyak banget. Dan ajaran mau Mahayana, mau Tantra, mau Theravada, penting semuanya, nggak ada yang nggak penting. Karena itu ajaran Buddha. Masa antara agama Buddha ya kita gontok-gontokan, sewot-sewotan, sikut-sikutan, perang ayat. What for? No need. Kita ngajarin harmoni, cinta kasih, semoga semua makhluk bahagia, tapi semoga yang Mahayana menderita. Mana ada yang begitu. Kita doa semua dengan tulus. Nah, begitu udah tahu begini, sekarang nyesel. Kenapa dulu fanatik ya? Kenapa dulu suka berdebat? Akhirnya saya cuma punya banyak musuh. Dan sekarang begitu kita melepaskan semuanya, kita melihat ternyata agama di sini ada yang lebih tinggi, namanya spiritual. Spiritual itu bukannya emblem di sini saya agama apa, tapi spiritual itu urusan hati. Makanya banyak orang nanya sama saya, "Su, agamanya apa?" Nggak ngerti dia, kalau saya udah botak pakai jubah ya pasti umat Buddha. Pasti jadi biksu. Dan "Su, agamanya apa?" Ya saya jawab, agama saya agama hati. Kalau kamu punya hati, kita sehati. No problem kan? Ini kita ini lebih menggunakan hati. Yesus, coba lihat betapa saya mengagumi Yesus. Kenapa? Yesus, semua gambar-gambar Yesus hatinya ini keluar. Di agama Hindu atau di agama Buddha namanya ini cakra jantung atau cakra hati. Hatinya kan dilukiskan di luar. Artinya dia tidak selfish, dia tidak egois, tapi hatinya dipersembahkan untuk semua orang, semua makhluk. Yesus juru selamat, ya dia bodhisatwa. Apa bedanya juru selamat sama bodhisatwa? Cuma di agama Buddha, bodhisatwanya banyak. Di Mahayana ya. Banyak. Jadi, kalau semua orang jadi bodhisatwa, betapa indahnya hidup kita. Kalau semua orang jadi juru selamat, nggak usah ada peperangan di dunia ini. Semua saling menyelamatkan. Bukan semua saling menjatuhkan. Bukan semua saling menakut-nakuti. Bukan semua saling teror. Tapi semua saling menyelamatkan. Menyelamatkan bukan berarti dengan masuk agama saya, kamu pasti selamat. Kalau masuk agama saya, kamu pasti akan bisa masuk surga. Itu bukan monopoli agama kok surga. Boleh cek deh, silakan pergi dulu ke surga, nanti kasih tahu saya. Ya, boleh survei dulu. Kalau agama Buddha jelas sudah survei. Tadi kan saya ceramah di depan sudah katakan, Sang Buddha sudah ceramah di surga. Masih hidup, Sang Buddha masih hidup. Dan Moggallana sudah survei ke neraka, nyelamatin ibunya. Jadi agama Buddha realis. Dia katakan ada surga? Ada. Kenapa? Buddha pernah ke surga. Ada neraka? Ada. Moggallana pernah ke neraka, nyelamatin ibunya. Terus, apakah agama Buddha harus berkata, aku yang paling benar? Ya, enggak. Kebenaran adalah semuanya benar. Ketika bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat buat orang lain, tidak mengganggu diri sendiri, tidak mengganggu orang lain, dan cinta kasihnya, yang namanya cinta kasih universal. Bisa dirasakan sama mantu, sama anak, sama cucu, sama engkong, sama akong, sama nenek. Jangan pas udah meninggal dipindah agamakan. Please. Kesel saya kalau ngelihat kita kadang di rumah duka. Udah meninggal, mamanya Buddhis, aktivis lagi di wihara. Terus kemudian anak-anaknya karena tidak pernah ke wihara, nggak pernah tahu, nggak pernah apa, begitu meninggal, dipindah agamakan. Apakah itu kebenaran? Jawab sendiri. Thank you. Ada lagi? Jadi nggak ada masalah ya, kalau menurut kita, menurut Buddhis itu, nggak usah berdebat, nggak usah gimana, saya harus begini, nggak ada. Kita harus memberikan contoh yang baik. Ini hanyalah kesalahan pendidikan beragama. Betul. Saya katakan salah pendidikan, dan tanggung jawab siapa sebetulnya? Tanggung jawab yang penceramah loh. Maka berceramah itu harus hati-hati. Kita kalau ceramah kita bagus, semua orang akan naik. Kalau ceramah kita yang ya begitu, nanti orang akan memiliki satu aja orang memiliki kebencian. Udah salah kita, apalagi 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang. Punya pandangan salah tentang kebencian. Waduh, tanggung jawab kita berat.
Ya, Oke, gitu. baik. Terima kasih Su atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Su. Amitofo Suhu mau tanya kalau orang tua beda agama bisa ketemu nggak di surga, dari Yeni? Bisa dong. Kenapa enggak? Kalau mereka punya tekad yang sama, kalau mereka punya kebiasaan yang sama, kalau mereka punya kebaikan yang sama, pasti ketemu. Dan punya jodoh yang sama, jodoh yang kuat ya, pasti ketemu. Kenapa? Karena mereka bersama-sama. Mau beda agama, satu ke wihara, satu ke gereja, atau satu ke tempat lain, tapi mereka bersama-sama melakukan kebaikannya. Nolong orang sama-sama, panti jompo sama-sama, ngegedein anak sama-sama, cuma beda tempat agamanya doang kan. Tapi keyakinannya tidak berubah. Nanti suatu saat ketemu lagi, pasti kalau jodohnya baik juga ketemu. Kenapa harus takut? Dulu banyak yang beda agama nggak pernah ribut, sekarang ya beda ya. Jadi hidup itu keharmonisan. Kenapa bisa harmoni? Justru saya lihat nih, yang beda agama itu toleransinya lebih gede loh, dibanding yang sama. Yang karena mereka saling menghormati, mereka saling menjaga, jadi adanya harmonisasi. Tapi kalau beda agama saling ngotot, saling merasa dirinya paling benar, harus memaksakan, nah itu ya yang tadi saya udah bahas. Nggak ada gunanya. Benar, nggak ada gunanya. Apa sih yang paling benar di dunia ini? Coba tanya. Apa sih yang paling benar di dunia ini? Sang Buddha sudah jelas. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan turun-temurun. Jangan mudah percaya terhadap apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jangan mudah terpercaya dengan apa yang sudah disebut sebagai tradisi. Jangan mudah percaya apa yang sudah dikatakan oleh orang tertentu. Jangan mudah percaya yang dikatakan terhadap Buddha sendiri. Buddha sendiri ngomong, jangan mudah percaya dengan terhadap apa yang aku katakan sendiri. Kitab suci, tradisi, turun-temurun, terus apapun itu, kata orang pinter, orang siapa, jangan mudah percaya. Artinya, kita ini diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menggali, mengasah, menguji, dan membuktikan. Kalau memang kitab suci itu benar, bermanfaat buat dirimu, bermanfaat buat orang banyak, dan bisa membawa kebahagiaan, dan bisa membebaskan, percayalah. Kalau memang tradisi itu bermanfaat bagimu, bermanfaat bagi orang lain, bisa membawa ketenangan, bisa membawa kebahagiaan, percayalah. Kalau memang apa itu yang sudah dikatakan orang-orang tertentu turun-temurun atau orang-orang suci, itu benar-benar bermanfaat, benar-benar ada manfaat dan segala macam, dengarkan. Kalau memang kata Buddha betul bisa membawamu menuju pembebasan dan bisa mengajak kita semua terbebaskan, ya apalagi, percayalah. Tapi kalau tidak, ya nggak usah percaya. Gampang ya. Guru agung kita itu begitu demokratis loh. Maka kita nggak boleh kaku, jadi manusia nggak boleh. Kita harus fleksibel. Dengan melihat semua makhluk sebagai calon Buddha, maka kita nggak bakal berbeda pendapat dan nggak bakal ngotot, nggak bakal berantem. Dari awal kan saya udah, semua makhluk adalah calon Buddha, semua makhluk adalah ibu kita. Masa semua makhluk gara-gara beda agama udah bukan ibu kita? Masa semua makhluk karena beda agama tidak bisa masuk surga atau tidak bisa ketemu di surga? Masa semua makhluk gara-gara apa gitu kan, nggak bisa bahagia? Enggak. Kalau kita dengan tulus melihat semua ini dengan mata yang jernih, dengan mata kebijaksanaan, maka Anda akan bisa melihat ajaran Buddha bukan ajaran atau bukan agama. Sang Buddha tidak pernah bikin agama. Sang Buddha nggak pernah bikin religion. Nggak pernah. Sang Buddha itu mengajarkan dharma. Apa itu dharma? Kebenaran. Dan Sang Buddha katakan, dari satu hutan ini nih, daun-daun nih, itu semuanya kebenaran nih. Tapi kebenaran yang ada di tanganku, segenggam daun yang ada di tanganku inilah yang bisa membebaskan. Ini udah ekstraknya, ini udah esennya, ini udah yang penting semua ada di sini. Ini cuma sebagian kecil dari seluruh daun yang ada di hutan. Jadi bukan berarti ini yang paling benar, daun-daun yang lain tidak benar. Sang Buddha nggak pernah ngomong gitu loh.
Tapi kalau mau jalan ekspres, mau jalan yang terbaik, mau cepat, ini loh, udah daunnya nih buat kamu. Silakan makan. Resepnya nih dikasih sama Buddha. Tapi kalau kamu mau melihat-lihat daun-daun yang lain, ya sama silakan. Itu semua kebenaran kok. Maka Dharma Buddha bukan agama Buddha. Jadi Dharma, ajaran Buddha, boleh kepada siapapun. Karena Sang Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Jadi Buddha nggak pernah bilang, Buddha adalah guru umat Buddha. Nggak pernah. Buddha mengatakan guru para dewa dan manusia. Jadi ajarannya adalah untuk manusia. Dan dewa itu siapa? Malaikat. Kenapa malaikat atau dewa masih mau belajar Dharma? Karena surga ada banyak tingkatannya. Para dewa juga mau menjadi bijaksana. Para dewa juga mau terlahir di alam yang tinggi. Mau mereka naik level. Maka Sang Buddha masih mau mengajarkan pada malaikat dan dewa supaya mereka bisa terus berjuang sampai menuju pada pencerahan sejati dan kebahagiaan tertinggi nibbana. Luar biasa kan? Jadi guru bagi semua makhluk. Itu dia, ya. Oke, Win. Oke, terima kasih Suhu atas jawabannya. Sebelum kita tutup kebaktian, apakah Suhu ada closing statement? Ya, closing saya hari ini adalah kita tentang orang tua khususnya ya. Dan bagaimana melihat semua makhluk adalah orang tua kita. Dengan melihat semua makhluk adalah orang tua kita tidak ada lagi perbedaan, mau beda agama, beda suku, beda bangsa, atau beda apapun. Kita tidak ada makhluk yang berdiri sendiri. Butterfly effect, satu kepakan sayap kupu-kupu, bisa mengubah dunia lain dengan tornado. Gara-gara kepakan kupu-kupu doang, bisa mengubah bencana di tempat lain. Nah, hal inilah harus kita pentingkan bahwa betapa hati kita yang kecil ini, begitu kita membesarkan jiwa kita, membesarkan hati kita, menyalakan pelita, menyalakan lilin, dan melihat bahwa dalam setiap cinta kasih orang tua selalu menyertai saya. Dan dalam setiap makhluk ada cinta kasih orang tua. Dalam setiap makhluk adalah orang tua saya dan semua makhluk. Maka saya akan menghargai mereka semua dengan sebaik-baiknya, menghormati mereka, merawat mereka, dan membiarkan kita semua hidup dalam kebahagiaan. Bukan dalam perselisihan, bukan dalam permusuhan, bukan dalam perdebatan, bukan dalam pertikaian, bukan dalam peperangan, tapi dalam kedamaian. Agama apapun Anda, jalankan dengan sebaik-baiknya. Ambil yang bagus, lakukan yang bisa bermanfaat bagi kita, orang banyak, dan segala macam. Dan kalau Anda mau belajar agama Buddha, silakan. Karena Dharma bukan milik satu agama. Dharma adalah kebenaran, dan Buddha selalu menjadi guru para manusia. Jadi Buddhis bukan eksklusif, dan Buddhis bukan hanya untuk umat Buddha. Kita terbuka, kita open, yang penting realisasikan dalam kehidupan the way of life. Pandangan hidup kita, jalan hidup kita, dan akhir daripada tujuan hidup kita. Dan menjalankan cuma 8 doang kan yang diajarkan oleh Buddha, nggak banyak. Pandangan benar, pandangan dulu harus benar. Pikiran benar, pikiran jangan neko-neko, jangan negatif, dan segala macam. Ucapan benar, ucapan ini jangan menyakiti, jangan bikin peperangan, jangan bikin kekacauan, jangan bikin ketakutan. Ucapan benar. Lalu kemudian perbuatan benar, perbuatannya tidak menyakiti makhluk lain, perbuatannya selalu menjaga, perbuatannya memeluk makhluk lain, perbuatannya melakukan jalan kebenaran, dan kemudian mata pencarian benar, tidak ada pembunuhan, tidak menjual binatang, tidak menjual manusia, tidak melakukan perdagangan racun atau narkoba, dan segala macam. Dan kemudian usaha benar, usaha benar, yaitu berusaha untuk memunculkan pikiran baik yang belum muncul, usaha untuk melenyapkan pikiran jahat yang sudah muncul, dan kemudian tetap menjaga kebaikan yang sudah muncul, dan kemudian menghilangkan kejahatan yang sudah muncul. Itu usahanya harus benar. Kemudian konsentrasi, dan terakhir ya meditasi ya. Gitu. Itu cuma 8 doang, tapi 8 ini susah. Kalau 8 ini bisa sempurna dilakukan, niroda, padam kita. Nggak ada keinginan, tidak ada kelahiran lagi lain bagiku. Pembuat rumah,
kau telah kulihat, balok utamamu telah kupatahkan. Tidak ada lagi kelahiran lain bagi. Wah, udah, nih roda kita. Padam semuanya. Kalau udah padam, ya nggak ada nafsu, nggak ada kebencian, nggak ada keserakahan, dan tidak ada kebodohan batin. Ini yang disebut sebagai kesempurnaan. Dan kalau sudah sempurna, misi belum selesai loh. Makhluk-makhluk banyak yang masih membutuhkan. Terima kasih. Sesye. Amitofo. Oke, Amitofo Suhu, terima kasih. Baik, kami sekedap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Suhu Nengsiu atas waktu dan kesempatannya dalam membeberkan Dhamma pada hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan baik secara langsung maupun tidak kepada Suhu Nengsiu. Jika Suhu Nengsiu ingin meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu, kami persilakan. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Ya, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung karena saya berbicara ya seperti ini untuk kebahagiaan semuanya ya. Jangan disimpan dalam hati ya. Kalau ada jarum dalam peti, jangan jarum patah dalam peti ya. Terus apa ya, lupa ya pantunnya. Jangan simpan dalam hati, begitulah kira-kira. Semoga semua makhluk berbahagia. Amitofo. Bye-bye. Amitofo, terima kasih.